Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk materi bab pertama, yaitu fungsi eksponen. Eksponen disebut juga dengan perpangkatan. Mungkin kalian semua pada waktu SMP sudah mempelajari materi pada perpangkatan. Untuk kelas 10 ini kita mempelajari pada fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Untuk bentuk umumnya yaitu misalkan fungsi f(x) sama dengan a pangkat x, atau fungsi y sama dengan a pangkat x. A di sini disebut dengan bilangan pokok dan x di sini disebut dengan pangkat. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Kita ingat kembali pada waktu SMP kemarin sudah dipelajari ya. Misalkan A dan B bilangan real, P dan H bilangan rasional, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat H itu menjadi A pangkat P plus H. Pangkatnya berubah menjadi penjumlahan. Apabila bentuknya pembagian, A pangkat P dibagi A pangkat H sama dengan A pangkat P dikurangi H. Apabila itu bentuknya pembagian, maka berubah menjadi pangkatnya pengurangan. Yang ketiga, A pangkat P dikali pangkat H sama dengan A pangkat P dikali pangkat H. Sama-sama pangkat maka dikalikan. Yang keempat, AB dalam kurung AB pangkat P maka terdiri dari satu-satu. A pangkat P dikali B pangkat P. Yang di dalam kurung semua dipangkatkan dengan P. Yang kelima, dalam kurung A per B pangkat P sama, masing-masing memiliki pangkat P, maka menjadi A pangkat P dibagi B pangkat P. Yang keenam, A pangkat negatif P. Jika itu pangkatnya berupa bentuk negatif, maka agar positif diubah ke bentuk pecahan sebagai penyebut, maka menjadi A pangkat negatif P sama dengan 1/A pangkat P. Yang ketujuh, A pangkat P sama dengan, kalau ini positif, kalau turun menjadi negatif, 1/A pangkat negatif P. Yang kedelapan, A pangkat P per H sama dengan, kalau pecahan pangkatnya, maka menjadi akar A pangkat P dari H. Yang kesembilan, akar A kali B dari P, maka masing-masing akar dari P. Akar A dari P dikali akar B dari P. Yang ke-10, akar A per B dari P, maka bisa menjadi akar A dari P per akar B dari P. Yang terakhir, semua bilangan pangkat 0 hasilnya yaitu sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Yang A, 2 pangkat 3 dikali 32. 32 di sini bisa diubah menjadi 2 pangkat 5. Maka bentuknya menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ingat, perkalian pangkat tadi menjadi penjumlahan pangkatnya. 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Yang B, 7 pangkat 6 dibagi 49. 49 diubah menjadi 7 pangkat 2. Karena tadi pembagian pangkat menjadi pengurangan, maka menjadi 7 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 7 pangkat 4. Yang C, 2 pangkat 3 pangkat 4. Sama-sama pangkat, maka pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Yang D,
dalam kurung A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkat 5, maka masing-masing dipangkatkan dengan 5. A pangkat 2 pangkat 5 dikali B pangkat 3 pangkat 5. Tadi perkalian pangkat dikalikan ya, maka menjadi A 2 kali 5, A pangkat 10, B 3 kali 5, B pangkat 15. Maka hasilnya A pangkat 10 dikali B pangkat 15. Yang E, 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat 2. Perhatikan di sini pangkatnya negatif dan positif. Karena ini pembagian, maka pangkatnya dikurangi. 3 pangkat negatif 4 dikurangi 2 hasilnya 3 pangkat negatif 6 bisa berubah menjadi positif, pangkatnya diubah ke pecahan yaitu menjadi 1/3 pangkat 6. Yang F, P pangkat negatif 4 dibagi H pangkat negatif 2 pangkat negatif 3. Di sini masing-masing dikalikan dengan pangkat negatif 3. Yang P pangkat negatif 4 dikali negatif 3, yang H pangkat negatif 2 dikalikan dengan negatif 3. Maka P pangkat 12 dibagi H pangkat 6 sama dengan P pangkat 12 per H pangkat 6. Pembagian juga disebut juga dengan pecahan nanti. Contoh yang G, 64 pangkat 5/6. 64 di sini bisa diubah menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali dan hasilnya 64. 2 pangkat 6 dikali pangkatnya tadi 5/6. Karena di sini 6 kali 5 30, 30 bagi 6 5, maka hasilnya 2 pangkat 5. Atau ini 6 dan 6 boleh dicoret. Maka sisanya 5 sama dengan 2 pangkat 5. Yang H, akar dari 16/81 dari 4. Masing-masing akarnya yaitu dari akar 4. Maka akar 16 dari 4 dibagi akar 81 dari 4. 16 itu 2 pangkat 4. Sedangkan 81 itu 3 pangkat 4. Maka akar 2 pangkat 4 dari 4 itu diubah menjadi 2 pangkat 4/4. 2 pangkat 4/4 itu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian akar 3 pangkat 4 dari 4 diubah menjadi 3 pangkat 4/4. 3 pangkat 4/4 yaitu 3 pangkat 1 menjadi 2/3. Contoh yang kedua, tentukan nilai 5 pangkat 2x plus 7 untuk x-nya sama dengan negatif 2. Jadi x-nya ini nanti diganti dengan negatif 2. Tuliskan dulu fungsinya tadi, fx sama dengan 5 pangkat 2x plus 7. Tadi untuk x sama dengan negatif 2, maka f negatif 2, x-nya nanti diganti dengan negatif 2. 5 pangkat 2, x-nya diganti dengan negatif 2, 2 kali negatif 2 ditambah 7. 2 kali negatif 2 yaitu negatif 4 ditambah 7. Maka 5 pangkat negatif 4 tambah 7, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Dari mana 125? Dari 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25, dikali 5 hasilnya 125. Jadi nilai dari 5 pangkat 2x plus 7 untuk x sama dengan negatif 2 itu sama dengan 125. Contoh ketiga, diketahui fungsi eksponen, dirumuskan fx sama dengan 3 pangkat negatif x. Tentukan hasil pemetaan untuk x sama dengan
negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Maka nanti untuk daerah asal x-nya ini dimasukkan ke fungsi fx, dimulai dari negatif 2. Untuk x sama dengan negatif 2, dipetakan ke fungsi ini, fx sama dengan 3 pangkat negatif x, tapi x-nya diganti dengan negatif 2. 3 pangkat negatif 2, negatif dan negatif hasilnya positif, maka menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian ke negatif 1, maka x-nya diganti dengan negatif 1. 3 pangkat negatif 1 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Untuk x sama dengan 0, 3 pangkat 0, ingat tadi semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian kita ke x sama dengan 1. X sama dengan 1, maka 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 bisa diubah menjadi 1/3. Untuk x sama dengan 2, maka x-nya diganti dengan 2, 3 pangkat negatif 2. Ini masih negatif, jadikan positif menjadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Jadi hasil pemetaannya 9, 3, 1, 1/3 dan 1/9. Ini hasil dari pemetaannya. Contoh yang keempat, nyatakan hasil operasi berikut dalam bentuk yang sederhana. A pangkat 1/3 dikali B pangkat negatif per 4 per A pangkat 2 dikali B pangkat setengah. Kemudian pangkatkan negatif 12/5. Kita bisa ubah dulu. Kita jadikan satu A dengan A, B dengan B. A pangkat 1/3, karena ini A pangkat 2 di bawah, kita naikkan menjadi negatif A pangkat 1/3 dikali A pangkat negatif 2 dikalikan B pangkat negatif 3/4, ini setengahnya positif, naik menjadi negatif B pangkat negatif setengah. Jangan lupa ini masih ada pangkatnya, negatif 12/5. Kemudian di sini ingat tadi perkalian pangkatnya dijumlahkan. 1/3 ditambah negatif 2. Ayo materi pecahan, diingat lagi, 1/3 ditambah negatif 2, disamakan penyebutnya dulu, yaitu per 3, maka menjadi 1/3 ditambah negatif 6. 1 tambah negatif 6 itu negatif 5/3. Untuk yang B, sama, perkalian pangkat, itu pangkatnya dijumlahkan. B pangkat negatif 3/4 ditambah negatif setengah. Negatif 3/4 tambah negatif setengah itu hasilnya negatif 5/4. Kemudian dikalikan dengan negatif 12/5. Kemudian karena tadi ini masih dalam kurung pangkat negatif 12/5, maka masing-masing A dan B dikalikan dengan pangkat negatif 12/5. Maka menjadi A pangkat negatif 5/3 kali pangkat negatif 12/5. Kemudian yang B pangkat negatif 5/4 dikali negatif 12/5. Kemudian ini bisa dikalikan, 5 dan 5 bisa dicoret, sisanya yaitu negatif 12 per negatif 3, hasilnya A pangkat 4. Ini 5-nya juga sama-sama dicoret, hasilnya negatif 12 dibagi negatif 4, hasilnya 3. Maka hasilnya A pangkat 4 dikali B pangkat 3. Untuk contohnya sampai sini dulu. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA. Kemudian apabila sudah dipahami, kalian bisa kerjakan latihan soal UK 1 pada materi ini.